Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Kita masuk pembahasan tentang fadilah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Aisyah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Urituki fil manami thalatha layal." Diperlihatkan kepadaku kamu dalam tidurku, maksudnya dalam mimpi 3 malam, walau alam berturut-turut atau tidak. Ja'ani bikil malak, malaikat datang kepadaku bersamamu, fi saroqatin min harir. Saroqah itu selembar kain yang bagus, min harir dari sutra. Jadi Aisyah dipakaikan sutra yang terbaik oleh malaikat, lalu dibawa kepada Nabi dalam mimpi. Yaqulu, lalu kata malaikat, hadhihi imra'atuk, ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhik, kan tadi ditutup oleh sutra, maka dibuka wajahnya, faida antihia, ternyata itu adalah engkau. Ieu can asup kana lagu Aisyah ieu nya, ieu kudu diasupkeun. Nu nyen lagu Aisyahna cenah can apal hadis ieu. Rubah ke sairna nyeun barudak. Faqulu, lalu kata Nabi, in yaku hadza min indillah, jika benar ini dari sisi Allah, yumdihi, dia pasti akan memadikannya. Fil madi itu kan pasti bakal berlalu, berlangsung, bahkan terjadi. Maknanya yang pertama, kata Imam An-Nawawi, mungkin ini mimpi sebelum jadi nabi. Jadi maksud kalau ini benar, sebelum jadi nabi mah mimpina mungkin benar, mungkin tidak. Tapi memang 6 bulan sebelum jadi nabi, nabi teh mun mimpi teh bener wae, hingga membawa beliau selalu tahanus di Gua Hiro. Naon diimpikeun teh nyaan wae gitu. Tapi ini kalau sebelum jadi nabi, maksudnya seandainya ini mimpi benar, bari Aisyahna can lahir ya. Aisyahnya belum lahir, nabi jadi nabi itu. Kalau ini mimpi benar, semoga terrealisasi, atau pasti Allah akan merealisasikannya. Pasti saya punya istri perempuan itu gitu. Yang kedua, kalau ini terjadinya sesudah jadi nabi, ini ada keraguan apakah ini istri nabi di dunia atau istri nabi di akhirat gitu. Tapi yang paling tepat, ini bukan keraguan tapi penegasan. Oh, ini pasti akan jadi istriku gitu. Taya kagambarnya dari awal romantismenya Nabi dengan Aisyah sampai sebelum jadi istrinya geus kaimpi-impi 3 peuting ya. Yan baheula meh kawin kaimpi-impi teu. Berarti lain pilihan malaikat. Jadi lamun barudak ngora tah geus ngimpikeun wae nya si Neng nu eta, tah sok atuh berusaha sekuat tenaga, pastabikul khairat ya. Jadikan bahwa itu istrinya. Jadi halal ya, mimpi itu semua halal, anu haram ge keur ngimpi mah halal. Dan itu bagian dari anugerah Allah kan buat bapak-bapak atau ibu-ibu. Kan ngimpi lain bapak-bapak unggul, ibu-ibu oge aya
nu ngimpi kemarin ahad kemarin dibahas hadisnya. Teu kudu neangan anu haram, anu dohir kewe, nu harama dinu ngimpi mun dibere ku Allah. Nah itu jadi halal. Tapi tong ngahaja-haja nya teu ngimpi neangan anu haram, ngalamun awewe ulah doraka. Komo pamajikan batur mah doraka pisan. Tapi kalau dalam mimpi ini yang belum halal pun bisa jadi halal. Kemudian yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul kepada Aisyah, inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Saya cenah sudah kenal kamu sekarang, kapan kamu sedang marah, kapan kamu sedang ridho. Aisyah Malik nanya, wa min aina ta'rifu dzalik? Dari mana cenah Anda tahu saya marah, saya sedang senang? Amma idza kunti anni radiyah, kalau kamu sedang senang kepadaku, sedang ridho, fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu pasti ngomongnya mensumpah teh demi Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunti ghadba, tapi cenah kalau kamu sedang marah, kulti la wa rabbi Ibrahim. Demi Allah, demi Robnya Ibrahim alaihissalam. Jadi nyebut Robbi Muhammad tapi Robbi Ibrahim. Kultu ajal nya bari nyarengeh Aisyah teh nya, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma'ahjuru illas, maka aku tidak menjauhi, tidak memusuhi kecuali namamu saja. Nah ini sunnah pas saya di rumah tangga. Pas saya di rumah tangga teh sesuatu yang lumrah biasa, aya ngambekna, aya senangna rumah tangga itu. Tapi tong nepikeun ka jadi perang piringnya, perang kata-kata, perang medsos, perang status. Pamajikanna nyieun status, nyindir salakina nyieun status. Cukup hanya di simbol kata-kata. Dan Aisyah kalau sedang marah kepada Nabi, jadi kan ada sisi manusiawi ya di Aisyah, aya ngambekna ka Nabi. Tidak semua keputusan Nabi meski pasti benar menyenangkan Aisyah. Beliau tidak mengeluarkan kata-kata kasar ka Nabi, tidak protes, hanya sekedar tidak mau menyebut nama ketika menyebut warobbi Muhammad, ini mah warobbi Ibrahim. Jadi sekadar menjauhi nama saja. Ini juga jadi dalil ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, faliyakul khairon au liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau kita sedang marah, gak bisa berkata yang baik, udah diam. Hijr itu kan artinya menjauhi, tidak ngajak ngobrol, tapi tetap batasnya maksimal 3 hari ya. Kecuali kalau sudah sampai parah, itu boleh ila. Ila itu sumpah tidak akan pulang ya, tidak akan tidur misalkan selama 1 bulan, maksimal selama 4 bulan. Tapi kalau marah yang biasa-biasa cukup hijr. Hijr itu tidak ngajak ngobrol, jempeh we. Kayak istilah poe, kadang sapoe nya 2 poe. Bere we yan sagepok 1 juta. Wah, insyaallah moal ngambek deui. Da eta mah lain ibu-ibu unggul, bapak-bapak oge ustad keur ngambek nya ka jamaah. Sodoraan we amplop 1 juta, moal ngambek deui. Sesuatu yang manusiawi itu. Jadi ini gambaran bahwa rumah tangga
tanda kutip paseanya itu sesuatu yang lumrah, tapi kita harus wajar dalam paseana. Cukup hijr saja. Hijr itu nggak mau ngobrol, nggak mau menyebut nama, nggak mau bercakap-cakap, pereweh lah, tapi ingat maksimalnya 3 hari. Dan hijr ini di rumah, bukan berarti pisah rumah. Wala tahjur illa fil bait, dalam hadis lain jangan menghijr istri kecuali di rumah. Kan ada di Al-Qur'an kalau perempuan nusus teh baung ya. Baung ya, acan selingkuh maka karena baung teleponan yang lalaki lain gitunya, chat-chatan yang lalaki lain, atau mau di kantor hese lila baliknya ulila jeung lalaki lain tuh nusus. Kata Al-Qur'an kan fadribuhun tenggel faiduhun, kasih nasihat dulu papatan lah. Nasihatnya mah itu hasanah, lain dicarekan sia naon pelacur nanyerihatekeun pemajikan nggak boleh. Atau yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, jauhan. Tapi jauhan itu sebatas di ranjangnya, berarti Nabi menjelaskan fil bait, masih di rumah. Ceknya tong dadak monok di masjid, boga pamajikan monok di masjid. Kerumusuhan temu, nang mumusuhan ge anger we. Monok nama di imah. Menubu jangan kaharti monok di masjid teh. Kemudian yang ketiga baru wadribuhun, pukul, tapi pukulnya ghairu mubrahin, bukan dengan pukul yang mencederakan, pukulnya pukul peringatan saja. Dan tentu tidak boleh ke wajah. Kerperang wae idza qatala ahadukum falyajtanibil wajah. Sedang perang saja nggak boleh mengarah ke wajah, harus ke tubuh selain wajah. Jadi ini hijr sebatas di rumah, tidak boleh sampai keluar rumah. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha kanat talabu bil banat. Al banat di sini boneka-boneka kecil. Aisyah pintar atau biasa bermain pakai boneka-boneka kecil. Indah Rasulillah, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kanat ta'tini sawahibi, suka datang cenah sawahibi itu teman-teman bermainnya, anak-anak kecil ya. Jadi kalau sekarang Aisyah itu ramah dengan anak-anak, resep ngasuh budak gitu Aisyah itu. Wa kanat fakunna yanqami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anak-anak ini suka bersembunyi atau kabur pulang gitu, karena segan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yasrubuhunna, salah harokat ilayya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kan dekat dengan anak-anak, malah suka memanggil mereka untuk datang lagi ke Aisyah. Saya tan ulah lompatan kade geulis nya mun aya nama. Tuh mun loba bodak di mati ya budak saha. Mahurinan ganeng cenah balik. Tidak begitu Rasul. Jadi meskipun anak-anak itu ketika Rasul datang sariun baralik atau nyala rumput gitu nya, tapi ku Rasul dia aya saha eta nu ngiring amang sok ka dieu ya yang permain gitu nya. Itu ya surbuna itu menarik mereka kembali agar datang ke Aisyah. Ini profil Aisyah mirip guru TK lah nya. Jadi mun aya ibu-ibu neng dititah ngajar TK mung nya mung ngombehan itu berarti kurang ya, sesuai dengan jiwa keibu-ibuannya, kurang nyunnah. Justru ibu-ibu seperti Aisyah, ibu-ibu muda itu harus dekat dengan anak-anak kecil, tidak main kasar urang kabudak. Kadang nya aya aneh hari kabudak batur meni lembut, aya kabudak sorangan habak mungkin. Tidak demikian juga. Ini juga jadi dalil boleh main boneka-boneka. Tapi para ulama sepakat
sebatas untuk mainan anak-anak. Geus jebrog mah nya haram. Kan nggak boleh ada gambar, ada patung, patung tinu kain mah boneka teh. Yang ada di rumah. Kalau udah gede, kalau udah balik mah nggak boleh. Ini khusus untuk bilbanat, untuk anak-anak kecil. Dalam riwayat lain disebutkan itu kuda bersayap. Sampai Nabi nanya, ini apa kuda? Kenapa kuda bersayap? Kata Aisyah, kan kuda Nabi Sulaiman juga bersayap. Ya, Pegasus kuda Nabi Sulaiman teh. Itu menggambarkan bahwa Nabi tidak memarahi, boleh. Maka hadis-hadis yang melarang gambar, melarang patung itu dikecualikan kalau itu untuk anak-anak, untuk mengasuh. Dan saya pribadi ikut ya ijtihad, berarti boleh juga untuk pendidikan, untuk gambar buku ya. Untuk pendidikan dah baru dak teu rame tuh gambaran ya. Buku-buku gambaran atau gambar bangetna dihapus ya di buku-buku salafi itu kan nggak ada wajahnya. Ya kalau memang bisa begitu silakan. Tapi kalaupun tidak begitu nggak apa-apa, karena ini mah bukan untuk dipajang. Kan yang jadi masalah itu dipajang. Makanya ketika Nabi marah, ini kenapa ada hordeng gambar kuda? Ku Aisyah dilaan lalu dijadikan bantal buat duduk Nabi. Duduknya kan di nyasiga bantal gitulah, tilam. Nabi nggak marah. Jadi yang jadi soal itu karena dipajang. Kalau di buku mah ada bukan dipajang jadi hiasan. Ini mah buat pendidikan, jadi boleh. Ya. Tak ada bapak-bapak, ibu-ibu, parios di bumi Nabi aya gambar-gambar anu dipajang. Komo gambar Siro Alpes mah, gambar orang kafir. Memang dek asup neraka bareng si Siro Alpes. Nah boleh, itu harus dihilangkan. Malaikat tidak akan masuk kecuali ya diduduki ya, dijadikan kekeset dan di tempat-tempat yang tidak sakral. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha annan nasa kanu yataharrauna bihadayaum yaum Aisyah. Orang-orang sengaja memilih memberi hadiah kepada Nabi itu pada hari giliran Aisyah. Ya betahu Nabi dzalika mardota Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena berharap keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti jelasnya di hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah. Istri-istri Nabi yang 8 ya. Sawai 8 teh Ummu Salamah, Zainab binti Jahas, Sofiyah binti Huyai, Umamah, tapal kabeh, Hafsah ya. Ya, Khadijah geus maot, Aisyah, Saudah, dua di sata. Juwairiyah, jadi pohon. Jadi istri-istri Nabi meminta ke Fatimah untuk menemui Nabi. Fastadzanat alaihi wa huwa mutajiun ma'i fi mirti. Lalu ia minta izin masuk dan beliau sedang berbaring bersamaku di kain selendangku. Fa'adzina. Mangga kata Nabi, silakan masuk. Lalu Fatimah menyampaikan pesan dari istri-istri Nabi yang lain. Ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnakal adla fi benati abi Kuhafah. Rasul, jadi Fatimah sendiri nggak menyebut ayah, tapi Rasul. Panggilan ke Rasul itu nggak boleh sama dengan ke yang lain. Istri-istri Anda menyuruh saya menemui Anda
untuk memohonkan kepada Anda agar adil dalam kasus putri Ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar. Abu Bakar kan Ibnu Abi Quhafah, akina Abu Quhafah, aki Aisyah. Wa ana sakitah, ai bari aya Aisyah itu. Ya. Protes ka Nabi ngeunaan Aisyah, bari Aisyahna aya. Kau gambar ambok namanya, naon sia. Mun urang gitu, nianan ngomongkeun urang aya urang cenah gitu. Qalat faqala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bunayyah, hei neng, alasti tuhibbin ma uhibbu? Bukankah kamu akan mencintai apa yang aku cintai? Bala, tentu Rasul. Fahibbi hadi, kalau begitu cintai Aisyah juga. Para ulama ngasih catatan, maksud adil di sini adil dalam masalah cinta, bukan adil dalam masalah kosam. Kosam itu gilir, kosmi. Ya. Kalau jadwal gilir itu nanti ada kisah Nabi sedang sakit, istri Nabi sendiri mengakui adil. Keur sakit oge Nabi gilir punah pindah, nu kuduna dirawat di hiji tempat oge. Kecuali ketika beliau udah sakit parah, nggak bisa pindah, maka dirawat di rumah Aisyah karena dekat dengan raudhah, ya, dengan mimbar, dengan pintu masjid, mimbaran. Setiap sore, kata Aisyah, kata Anas bin Malik, Nabi itu berkeliling ke semua istrinya tiap bada asar. Tibada asar dogikeun ka maghrib teh, Nabi berkeliling ke istri yang satu, dua, menanyakan keperluan apa yang perlu dipenuhi. Kagambar sibukna nabinya, urang mah hiji wae ge riweuh itikaf wae ge teu bisa wae. Nabi mah istri salapan, ya. Coba ngurus negara, coba istri salapan, coba anak asuh banyak, ya, puluhan. Jaba ashabu supah diurus naku Nabi yang jumlahnya kurang lebih 70 nu di masjid, makannya ku Nabi. Wah, super sibuk. Jadi sunnah, ya, orang jadi jelema sibuk banyak urusan deh, lamun loba nganggur raya kurang nyunah, kudu nyibukkeun maneh. Berkeliling. Nah, baru nanti pada maghrib Nabi tinggal di rumah yang jadi gilirnya, dan gilirnya itu tiap hari. Ya, meski gilir tiap hari di sini bisa diubah, ya. Jika almarhum Ustaz Sidik dulu 3 hari setengah, 3 hari setengah, ya. 3 hari setengah teh Senin pagi ke Tasik, ya. Lalu Kamis malam ke Bandung. Atau Jumat pagi, 3 hari setengah, 3 hari setengah. Kalau jadwal harus ke Tasik, beliau sakit, beliau nelpon ke istrinya di Tasik atau sebaliknya ke istrinya di Bandung. Ya cerita ti Bu Ai, sekarang ti Bu Lisna, saya wawancara langsung, cerita begitu. Dan nanti digantian, ya, digantian. Jadi yang kemarin kurang 3 hari berarti dawian 3 hari, jadi seminggu di istri di Bandung, istri Tasik. Sok ujug-ujug cenah nyanak TV. Nah, cenapa itu TV saya kene? Bapak cenah di Bandung meser TV, di dia ge kudu meser TV. Tahan bika gitu, ya. Adil. Ieu mah pamajikan ka hiji di imahan, pamajikan kadua ngontrak. Wah, teu adil atuh. Pamajikan ka hiji dikenalkeun, ka jamaah pamajikan kadua disumputkeun. Wah, teh nyeri hate atuh pamajikan kadua. Teu diwawuhkeun ka dulur-dulurna ge won wawuh, loraka anu kitu mah dengnek teh, nya dina hadisna anu poligami teu adil mah dengnekna poe kiamat. Dengnek teh artina kana neraka. Daripada kana neraka geus lah tong poligami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, hiji oge riweuh. Komo loba, tapi nu bade nya mangga. Masih muda. Jadi di sini sekali lagi Nabi dipinta adil dalam masalah cinta, dan ini kan nanti ada doanya dari Nabi.
Allahumma hadza qismi fi mastata'tu wa la takilni fi mastata'ta wa ma la astati'. Ya Allah, inilah usahaku untuk adil di antara istri-istriku semampu aku. Jangan kamu salahkan aku dalam apa yang kamu mampu, aku tidak mampu. Allah mah mampu adil. Dalam hal cinta mau pilih kasih orang kafir wae. Menang rahmat ya Allah. Engke pilih kasihna di akhirat. Semuanya di dunia mah menang rahmat ya Allah. Nu hiji teh beuki rata. Dapikeun ka anjing-anjing jeung singa menang rahmat ya Allah. Tapi cenah aku enggak mampu. Dan kelihatan. Jadi beda sikap Nabi ke Aisyah dibanding ke istri-istri lain. Nah ini yang harus jadi sesuatu yang siap diterima oleh bapak yang poligami dan ibu yang dipoligami tarimakeun. Dan jangan menganggap wah pada Aisyah we ngorakeun. Kan ada yang seperti Aisyah Zainab binti Jahas, Sophia binti Huyai lebih muda, lebih cantik, turunan Ningrat deh. Ya, Zainab binti Jahas, Sophia binti Huyai orang Yahudi. Wah, orang Yahudi gelis. Ya, masih muda lagi. Bukan masalah itunya, nanti ada penjelasannya di akhir. Faqamat Fatimah radhiyallahu anha hina sami'at dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhunna billadzi qalat wa billadzi qala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang Fatimah dilaporkan ke istri. Nggak bisa tuh cenah perasaan mah nggak bisa dibeda, nggak bisa disumput-sumput. Faqulna laha ma naraki aghnaiti anna min syai' farji'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquli lahu in azwajaka yanshudnakal adla fi ibnati abi Quhafah. Kamu nggak sukses, balik lagi sana cenah ke Rasul. Minta ini istri kamu menuntut adil dalam masalah cinta. Kata Fatimah, wallahi la ukallimu fiha, demi Allah mal wani-wani deui cenah. Lalu kata Aisyah, istri-istri Nabi kemudian mengirimkan Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas ini istri Nabi yang tusamini, yang serupa denganku, menyaingiku gitu. Jadi persaingan di antara sesama istri, asal persaingan yang sehat, wajar, ya, menarik perhatian. Fil manzilah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menyaingiku? Walam arom ra'atan qattu khairan fid din min Zainab, karena pang solehna. Istri-istri Nabi nu paling bagus agamanya Zainab. Wa atqalillah paling takwa. Wa asdaqu haditsan paling bagus bicaranya. Wa ausala lirrahim paling pintar silaturahim. Aku jeung dulur jeung istri-istri lain enggak pernah cekcok. Wa a'dhama shadaqatan, wah sedekahna paling hebat. Ini kelihatan ya, Aisyah tidak segan-segan muji istri mudanya. Karena Zainab lebih istri muda dibanding Aisyah. Aisyah mah kan awal hijrah, Zainab binti Jahas mah pas turun surat Al-Ahzab, perang Khandaq. Ya, jadi tahun kelima Hijriah. Jadi istri muda teu segan muji nya. Jadi mun aya ibu-ibu takdirkan poligami, muji ya. Istri nu kaduana ya itu enggak apa-apa. Wadul henteu, kalau memang tulus enggak apa-apa. Bagus malah. Wa asadda batidzalan li nafsiha fil amal alladzi tusaddaqu bihi wa taqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Pokoknya mah totalitas semua untuk sedekah, untuk taqarrub kepada Allah teh pangeulana wae. Dipuji ku Aisyah. Ma ada sauratan min hiddatin kanat fiha. Nah, tapi aya we. Dan ini bukan gibah ini. Tapi memang Zainab itu kadang cepat marah. Tapi tusri umin halfayah, cepat juga redanya. Jadi mudah ngambek, tersinggung, tapi cepat menginsafi dirinya. Jadi ini bukan menghina. Ada karakter bawaan
babari ambek gitu. Tapi lebih cepat ingatnya juga reda lagi. Lalu dia datang kepada Rasul. Saat itu Rasul ada di rumah Aisyah, persis seperti keadaan Fatimah kemarin sedang datang ke Rasul, atau hari itu juga. Maka Rasul mengizinkan. Lalu kemudian sama permintaannya, pertanyaannya seperti Fatimah tadi. Tsumma waqa'at bi, kata Aisyah, dia menyinggung aku. Fastatolat alayya, terus berbicara, protes sampai menyakitiku. Wa ana arkubu Rasulullah wa arkubu tarfahu hal ya'dzanu li fiha. Saya cenah ngarep-ngarep Rasul dan ngarep-ngarep lihat mata Rasul sugan melirik kepadaku mengizinkan aku untuk ngomong terus. Dan Aisyah diam saja meskipun tanda kutip disalahkan ya di hadapan Rasulullah. Falan tabro Zainab hatta araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqru an antasiro. Tidak lama, udah berselang lama Rasulullah diam dan aku yakin Rasulullah tidak akan melarang aku membela diri. Terkuat Aisyah tentunya dipersalahkan di hadapan Rasul, dan Rasul posisinya tidak kemudian membela, tidak menyalahkan. Wajar we. Sesuatu yang wajar, ada saling persaingan sehat lah, bukan persaingan tidak sehat, persaingan sehat di antara sesama istri. Falamma waqatu biya, ketika ada kesempatan, lam ansabha hina anhaitu alaiha, aku langsung menjelaskan, membela diriku, bukan menghina Zainab. Istri-istri Nabi bersih ya. Tadi oke Zainab bukan berarti menghina Aisyah. Kan tadi udah dipuji ku Aisyah, bicaranya jujur, lembut, bagus, silaturahim ya. Dan hijri Zainab binti Jahsh pinter masak. Mata kayak dina hadisna Rasulullah dikiriman masakan ku Zainab binti Jahsh. Sirik Aisyah tadi tepak gitu tah. Nepikeun ka pupus piringna cek Rasul teu ngambek. Da eta mah cemburu wanita. Piring ganti deui ku piring cenah. Makanan ganti deui ku makanan. Ya. Para sahabat nanya kan awalnya disebutkan Aisyah cenah gitu istri-istri nu lain teh. Jadi sesuatu yang wajar, Rasul nggak marah. Wah mun urang majikan mupuskeun piring kemudian tadi tampilingnya ulah doraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah membela diri, wa tabassama, beliau hanya tersenyum saja. Lalu kata Nabi, innaha banatu Abi Bakrin, inilah putrinya Abu Bakar. Jadi maksudnya kata para ulama, mengapa Aisyah punya keunggulan dibanding perempuan-perempuan lain, bukan hanya dari istri nabinya saja, karena ada keunggulan yang juga ada di Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu sahabat terhebat ya, segalanya, kecerdasannya, pengorbanannya, ketulusannya, kesolehannya, pengabdiannya. Jadi Nabi lebih cinta ke Aisyah, jangan seperti orientalis karena Aisyah istri muda, pan loba nu leuwih muda ti Aisyah oke. Tapi karena keistimewaannya yang sama seperti bapaknya, solehna, pinterna, bageurna, ya, dermawannya, pengabdiannya kepada Nabi, pengorbanannya di jalan Allah. Sok istri-istri Nabi yang lain nggak ada ikut perang Badar, perang Uhud. Aisyah ikut. Beliau lari-lari ya, memberi minum, merawat yang luka, sampai punten nyingsatkeun terlihat betisnya ya. Ya kalau dalam situasi genting teu naon ya, poho di kaos kaki ibu bersisri keur perang teu naon. Itu tapi yang jelas tidak sengaja memperlihatkan aurat gesit. Istri Nabi yang lain nggak ada yang mampu ya, karena ada berbagai kelebihan. Itu sekali lagi dinamika ya rumah tangga Rasul yang kebetulan poligami ini jadi pelajaran bagi suami, jangan cepat-cepat marah ke istri-istri yang saling bersaing sehat. Bahkan ada beberapa konflik-konflik kecil juga kepada istri-istri nya tarimakeun we kalau memang kenyataannya demikian, bersaing sehat saja.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.